Siapa yang nggak tahu penyakit stroke? Penyakit ini bisa sangat fatal akibatnya jika telat penanganannya. Nah, makanya teman fisio wajib tahu cara mendeteksi gejala awal stroke. Simak video ini, jangan kemana-mana, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman fisio, kembali lagi dengan saya Dalia Hamidah, teman fisio Anda. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mengenali tanda stroke, ya. Karena kadang beberapa orang yang mengalami mengira itu cuma hal biasa dan diabaikan. Kadang cuma dipijet gitu ya. Padahal bisa aja merupakan gejala atau tanda awal dari stroke. Nah, kita juga harus tahu perawatan stroke yang paling berhasil dan efektif itu hanya tersedia jika stroke dikenali dan didiagnosis ya dalam waktu 3 jam setelah gejala pertama. Langsung mendapat penanganan. Nah, jika lebih dari itu, kemungkinan efektivitasnya akan menurun. Kadang-kadang tanda stroke terjadi secara bertahap ya, tetapi bisa juga gejala-gejala tersebut muncul secara mendadak. Lalu apa saja tanda-tanda stroke yang paling umum pada pria dan wanita? Yang pertama, tiba-tiba ada perasaan mati rasa atau kelemahan pada wajah, lengan, atau tungkai, terutama pada satu sisi bagian tubuh, kanan atau kiri. Kemudian kebingungan tiba-tiba, kesulitan berbicara atau kesulitan memahami pembicaraan. Bisa juga ada tanda kesulitan melihat pada satu atau kedua mata. Lalu ada gejala kesulitan berjalan, pusing, kehilangan keseimbangan atau kurang koordinasi. Nah, biasanya juga disertai dengan gejala sakit kepala parah yang tiba-tiba tanpa penyebab yang diketahui. Teman fisio juga bisa mengenali gejalanya ya lewat metode FAST, yaitu ada F-A-S-T. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada F ya, face dropping atau wajah terkulai, kelihatan lemes, kelihatan reot ya. Nah, untuk mendeteksinya teman fisio bisa cek di depan cermin ya, cobalah tersenyum dan lihat apakah ada tanda penurunan pada satu sisi wajah, simetris atau tidak ya. Kemudian yang selanjutnya ada A, yaitu arms weakness atau lengan itu melemah. Cara mengeceknya, teman fisio bisa coba angkat tangan dan lihat apakah satu tangan tidak dapat diangkat. Dalam artian berarti salah satu tangan itu terlihat lemah ya. Kemudian ada S, yaitu speech difficulty ya, atau sulit bicara. Nah, teman fisio coba ucapkan kalimat sederhana dan perhatikan apakah bicaranya jelas atau tidak ya. Kalau tidak jelas atau aneh berarti masuk dalam kategori. Nah, kemudian yang terakhir ada T, yaitu time to call ya, kontak darurat atau penyedia layanan kesehatan terdekat. Bila Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami tanda-tanda di atas. Nah, jika teman fisio mengalami tanda-tanda dari gejala awal stroke, langkah awal yang bisa dilakukan bagaimana ya? Atau misalnya ada orang lain yang kita tahu mengalami gejala-gejala tersebut. Kadang kan kita bingung mesti ngapain ya. Yang pertama, jika teman fisio sendiri yang mengalami, jelas yang pertama dilakukan adalah menghubungi layanan darurat, layanan rumah sakit terdekat ya. Kalau bisa minta akses ambulan, jangan mengemudi ke rumah sakit sendiri. Mintalah bantuan orang lain untuk mengantar Anda, agar tenaga medis juga dapat memulai perawatan penyelamatan jiwa dalam perjalanan ke ruang gawat darurat. Selanjutnya tetap tenang sambil menunggu ambulan datang. Selanjutnya, jika teman fisio mendapati orang lain ya yang mengalami tanda-tanda yang disebutkan tadi dan kemungkinan ini gejala stroke ya, jangan lupa telepon atau kontak layanan kesehatan terdekat ya. Nah, jika mereka kesulitan bernafas, kendurkan semua pakaian yang ketat ya, seperti misalnya ada dasi, kalung atau syal ya. Pastikan mereka dalam posisi yang aman dan nyaman. Periksa ya, dilihat untuk melihat apakah mereka bernafas. Jika mereka tidak bernafas, segera lakukan CPR. Nah, ini pentingnya kita mendapatkan pelatihan CPR ya, CPR. Kemudian, bicaralah dengan tenang dan meyakinkan kepada penderita. Jangan beri mereka apapun untuk dimakan dan diminum. Jika orang tersebut menunjukkan kelemahan pada salah satu anggota tubuhnya, hindari untuk menggerakkannya. Kalau bisa catat ya, waktu ketika gejala apapun pertama kali muncul, itu gejala apa, kapan ya. Karena informasi ini bisa membantu dokter atau penyedia layanan kesehatan menentukan pengobatan terbaik. Nah, kemudian amati apakah penderitanya mengalami terbentur atau terjatuh. Amati orang tersebut dengan hati-hati untuk setiap perubahan kondisi yang dialami.
Informasi-informasi ini bisa disampaikan ke dokter agar membantu menentukan penanganan pasien yang tepat. Nah, sekian ya teman Visio informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.